Selamat pagi, siang, atau malam kepada Bu Lekok, selaku dosen pengampu dari Intermediate 2 dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, akuntansi, dan kesalahan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sherly Anggraini dengan NIM 2022 50320. Nama saya Indra Fifitan dengan NIM 2022-50201. Dan nama saya Ria Dwi Puspita dengan NIM 2022 50377. Baik, pertama kami akan membahas mengenai tujuan dari penulisan PSAK 25 ini, yaitu mengatur kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi bersama dengan perlakuan akuntansi, serta pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Sehingga akan meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan, daya banding laporan keuangan sepanjang waktu, dan daya banding laporan keuangan yang dimiliki entitas satu dengan yang lain. Pengungkapan yang disyaratkan untuk kebijakan akuntansi, kecuali perubahan kebijakan akuntansi, diatur dalam PSAK 1. Selanjutnya, ruang lingkup dari PSAK 25 diterapkan dalam pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, serta pencatatan kebijakan akuntansi, kemudian diterapkan dalam perubahan estimasi akuntansi, dan diterapkan dalam koreksi kesalahan periode sebelumnya. Dampak pajak dari koreksi kesalahan sebelumnya dan penyesuaian retrospektif untuk perubahan kebijakan akuntansi dicatat dan diungkapkan sesuai dengan PSAK 46, yaitu pajak penghasilan. Yang pertama, ada definisinya. Definisi kebijakan akuntansi, yaitu merupakan prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kemudian, definisi penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain, seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Kemudian ada definisi kesalahan periode sebelumnya, yaitu merupakan kelalaian untuk mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi yang pertama tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut. Yang kedua, secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, kemudian ini lanjutannya, kesalahan tersebut termasuk pertama, dampak kesalahan perhitungan matematis, yang kedua, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, yang tiga, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, ataupun yang keempat yaitu kecurangan. Selanjutnya ada definisi material. Definisi material itu didefinisikan dalam PSAK 1 paragraf yang ke-7. Yang termasuk material yaitu jika ketika dipertimbangkan bersama dengan informasi lain yang tercakup dalam laporan keuangan entitas, informasi tersebut diperkirakan cukup dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan yang bertujuan umum atas dasar laporan keuangan tersebut. Selanjutnya ada definisi penerapan retrospektif, yaitu merupakan penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Kemudian ada definisi penerapan kembali retrospektif, yaitu adalah koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode sebelumnya tidak pernah terjadi. Kemudian ada definisi penerapan
retrospektif, yaitu merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi dan pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi. Masing-masing adalah yang pertama, penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang terjadi setelah tanggal perubahan kebijakan tersebut. Dan yang kedua, pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi pada periode berjalan dan mendatang yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut. Selanjutnya ada definisi perubahan estimasi akuntansi, yaitu penyesuaian jumlah tercatat, aset ataupun liabilitas, atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dari dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi atau perkembangan baru dan sejalan dengan hal tersebut, bukan dari koreksi kesalahan. Selanjutnya ada definisi dari standar akuntansi keuangan atau SAK, yaitu merupakan pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia dan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Selanjutnya ada definisi dari tidak praktis. Tidak praktis adalah penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha yang rasional telah dilakukan. Untuk suatu periode sebelumnya tertentu, tidak praktis untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif untuk mengoreksi kesalahan jika yang pertama, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif tidak dapat ditentukan. Yang kedua, penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode sebelumnya tersebut. Atau yang ketiga, penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara objektif informasi mengenai estimasi yang pertama, menyediakan bukti atas keadaan yang ada pada tanggal di saat jumlah tersebut diakui, diukur, atau diungkapkan. Yang kedua, tersedia ketika laporan keuangan periode sebelumnya diselesaikan dengan informasi lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi, yaitu pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Untuk yang pertama, untuk poin ke-7, ketika suatu PSAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. Kemudian untuk poin ke-8, yaitu SAK menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi, peristiwa, atau kondisi lain. Kebijakan akuntansi tersebut tidak perlu diterapkan ketika dampak penerapannya tidak material. Akan tetapi, adalah tidak tepat untuk membuat atau membiarkan ketidaktepatan, penyimpangan, dan SAK untuk mencapai suatu penyajian tertentu atas posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas. Selanjutnya untuk poin ke-9, yaitu SAK dilengkapi dengan pedoman untuk membantu entitas dalam menerapkan persyaratan dalam SAK. Pedoman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SAK bersifat wajib diterapkan, sementara pedoman yang bukan bagian yang tidak terpisahkan dari SAK tidak berisi pengaturan untuk laporan keuangan. Selanjutnya untuk poin ke-10, yaitu dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain. Maka manajemen menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang A. Relevan untuk kebutuhan pengambilan kepatuhan ekonomi pengguna, dan B. Andal yaitu laporan keuangan yang, poin pertama, menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas. Poin kedua, yaitu mencerminkan substansi ekonomi, transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, dan bukan hanya bentuk umum, dan bukan hanya bentuk hukum. Yang ketiga, netral, yaitu bebas dari bias. Yang keempat, pertimbangan sehat. Dan yang kelima, lengkap dalam seluruh hal yang material.
Selanjutnya untuk poin ke-11, yaitu dalam membuat pertimbangan yang dideskripsikan dalam paragraf 10, manajemen mengacu dan mempertimbangkan ketetapan dari sumber-sumber berikut ini sesuai dengan urutan menurun. Yang A, persyaratan dalam SAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait. Yang B, definisi kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan atau kerangka konseptual. Kemudian untuk poin ke-12, dalam membuat pertimbangan yang dideskripsikan dalam paragraf 10, manajemen juga mempertimbangkan standar akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh Badan Penyusun Standar Akuntansi lain yang menggunakan kerangka dasar yang sama untuk mengembangkan standar akuntansi, literatur akuntansi lain, dan praktis akuntansi industri yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan sumber dalam paragraf ke-11. Selanjutnya, kita masuk ke kebijakan akuntansi, konsistensi kebijakan akuntansi. Untuk poin ke-13, entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang serupa, kecuali suatu PSAK secara spesifik mengatur dan mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda adalah hal yang tepat. Jika suatu PSAK mengatur atau mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok. Selanjutnya kita masuk ke perubahan kebijakan akuntansi. Untuk poin ke-14, entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut, poin A, disyaratkan oleh suatu PSAK, atau poin B, menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Selanjutnya untuk poin ke-15, entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut, poin A, disyaratkan oleh suatu PSAK, atau poin B, menghasilkan laporan keuangan yang memberikan dampak, informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Selanjutnya untuk poin ke-16, berikut ini merupakan perubahan kebijakan akuntansi. Poin A, penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang berbeda secara substansi daripada yang terjadi sebelumnya. Dan poin B, penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau tidak material. Selanjutnya untuk poin ke-17, penerapan awal suatu kebijakan untuk menilai kembali aset sesuai dengan PSAK 16, yaitu aset tetap, atau PSAK 19 tentang aset tak berwujud adalah suatu perubahan dalam kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan suatu revaluasi sesuai dengan PSAK 16 dan PSAK 19. Bukan sesuai dengan pernyataan ini. Selanjutnya untuk poin ke-18, paragraf 18-31 tidak diterapkan untuk perubahan kebijakan akuntansi yang dideskripsikan dalam paragraf 17. Selanjutnya, terkait dengan penerapan perubahan kebijakan akuntansi, untuk poin ke-19, bergantung pada paragraf 23, poin A, entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK, sebagaimana yang diatur dengan ketentuan transisi dalam PSAK tersebut jika ada. Dan poin B, jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal, maka suatu PSAK yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut, atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Selanjutnya untuk poin ke-20, untuk tujuan pernyataan ini, penerapan dini suatu PSAK bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi yang bersifat sukarela. Selanjutnya, untuk poin ke-21, dalam hal tidak secara spesifik diterapkan untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, maka manajemen, sesuai dengan kebijakan paragraf 12, menerapkan suatu kebijakan akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh Badan Penyusun Standar Akuntansi lain yang menggunakan kerangka dasar yang sama dalam mengembangkan standar akuntansi. Jika selanjutnya pengaturan atau pronouncement tersebut diamandemen dan entitas memilih untuk mengubah
suatu kebijakan akuntansi, maka perubahan tersebut dicatat dan diungkapkan sebagai perubahan kebijakan akuntansi yang bersifat sukarela. Selanjutnya kita masuk ke penerapan retrospektif untuk poin ke-22, bergantung pada paragraf 23, ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif sesuai dengan paragraf 19A atau 19B, maka entitas menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal dan jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Selanjutnya, untuk poin ke-23, jika penerapan retrospektif disyaratkan oleh paragraf 19A atau B, maka perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif perubahan tersebut. Selanjutnya, untuk poin ke-24, jika tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode akibat perubahan akuntansi dalam informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sajian, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk jumlah tercatat aset dan liabilitas pada awal periode, paling awal di mana penerapan retrospektif adalah praktis, mungkin periode berjalan, dan membuat penyesuaian saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode itu. Selanjutnya, terkait dengan keterbatasan penerapan retrospektif, untuk poin ke-25, jika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif dari awal periode berjalan, penerapan kebijakan akuntansi baru untuk seluruh periode sebelumnya. Maka entitas menyesuaikan informasi komparatif dengan menerapkan kebijakan akuntansi baru secara prospektif sejak tanggal praktis paling awal. Selanjutnya, untuk poin ke-26, jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru secara retrospektif, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi tersebut untuk informasi komparatif selama periode sebelumnya, sejauh mungkin ke belakang selama hal itu praktis. Penerapan retrospektif untuk periode sebelumnya adalah tidak praktis, kecuali praktis untuk menentukan dampak kumulatif atas jumlah awal dan akhir laporan posisi keuangan untuk periode itu. Selanjutnya, untuk lanjutan dari poin ke-26, jumlah yang dihasilkan dari penyesuaian terkait dengan periode sebelum, periode sajian laporan keuangan disesuaikan ke dalam saldo awal masing-masing komponen ekuitas yang terdampak pada periode sajian paling awal sebelumnya. Biasanya, penyesuaian dilakukan atas saldo laba, akan tetapi penyesuaian dapat dilakukan ke komponen ekuitas lainnya, sebagai contoh untuk mematuhi suatu PSAK. Informasi lain mengenai periode sebelumnya, seperti ringkasan data, keuangan historis, juga disesuaikan ke belakang sejauh mungkin dapat dilakukan dengan praktis. Selanjutnya, untuk poin ke-27, ketika tidak praktis bagi entitas untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru secara retrospektif, karena entitas tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan untuk seluruh periode sebelumnya, maka entitas sesuai dengan paragraf 25 menerapkan kebijakan baru secara prospektif dari dimulainya periode praktis paling awal. Oleh karena itu, entitas mengabaikan porsi penyesuaian kumulatif atas aset, liabilitas, dan ekuitas yang timbul sebelum tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi diizinkan meski tidak praktis untuk menerapkan kebijakan secara prospektif untuk periode sebelumnya. Paragraf 50-53 memberikan pedoman ketika tidak praktis untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk satu atau lebih periode sebelumnya. Selanjutnya, terkait dengan pengungkapan poin ke-28, jika penerapan awal suatu PSAK memiliki dampak pada periode berjalan atau periode sebelumnya, akan memiliki dampak terhadap periode tersebut, kecuali jika tidak praktis untuk menentukan jumlah penyesuaian atau mungkin memiliki dampak pada periode mendatang. Maka entitas mengungkapkan poin A, judul PSAK, poin B, bahwa perubahan kebijakan akuntansi dilakukan sesuai dengan ketentuan transisinya ketika dapat diterapkan. Poin C, sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. Poin D,
penjelasan ketentuan transisi ketika dapat diterapkan, dan poin E, ketentuan transisi yang mungkin memiliki dampak pada periode mendatang ketika dapat diterapkan. Selanjutnya, terdapat lanjutan dari poin 8, yaitu poin F untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya, sajian sepanjang praktis jumlah penyesuaian. Poin pertama, untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh, dan poin kedua, laba per saham dasar dan dilusian jika PSAK 56, laba per saham diterapkan atas entitas. Kemudian untuk poin G, jumlah penyesuaian terkait dengan periode-periode sebelum periode tersebut disajikan sepanjang praktis. Dan poin H, jika penerapan retrospektif disyaratkan oleh paragraf 19A atau 19B tidak praktis untuk suatu periode sebelumnya tertentu, atau periode-periode sebelum periode tersebut disajikan, keadaan yang mendorong keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan mulai kapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan. Laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan ini. Selanjutnya, untuk poin ke-29, ketika perubahan kebijakan akuntansi sukarela memiliki dampak pada periode berjalan atau periode sebelumnya, akan memiliki dampak terhadap periode tersebut, kecuali tidak praktis untuk menentukan jumlah penyesuaian atau mungkin memiliki dampak pada periode mendatang, maka entitas mengungkapkan poin A, sifat dari perubahan kebijakan akuntansi, poin B, alasan kenapa penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih andal dan lebih relevan. Selanjutnya, lanjutan dari poin ke-29, yaitu poin C, jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan sepanjang praktis. Poin pertama, penyesuaian untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh. Dan poin kedua, penyesuaian laba per saham dasar dan dilusian jika PSAK 56, laba per saham diterapkan atas entitas. Kemudian poin D, jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode-periode sebelum periode tersebut disajikan sepanjang praktis. Dan poin E, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan. Jika penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode tertentu atau periode-periode sebelum periode tersebut disajikan, laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan ini. Selanjutnya, untuk poin ke-30, ketika entitas belum menerapkan suatu PSAK baru yang telah diterbitkan, tetapi belum efektif berlaku, maka entitas mengungkapkan poin A, fakta tersebut, dan poin B, informasi relevan telah diketahui atau yang dapat diestimasi secara wajar untuk menilai dampak yang mungkin atas penerapan PSAK baru tersebut pada laporan keuangan pada periode awal penerapannya. Selanjutnya, untuk poin ke-31, sesuai dengan paragraf 30, entitas mempertimbangkan untuk mengungkapkan poin A, judul PSAK baru, poin B, sifat dari perubahan yang belum berlaku efektif atau perubahan kebijakan akuntansi, poin C, tanggal penerapan PSAK disyaratkan, poin D, tanggal di saat entitas berencana untuk menerapkan PSAK pertama kali, dan apakah, poin pertama, suatu pembahasan mengenai dampak penerapan awal PSAK atas laporan keuangan, atau poin kedua, yaitu jika dampak tidak dapat diketahui atau diestimasi secara wajar, maka suatu pernyataan atas hal itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya membahas mengenai perubahan estimasi akuntansi. Poin ke-32. Sebagai akibat ketidakpastian yang melekat dalam aktivitas bisnis, banyak pos dalam laporan keuangan tidak dapat diukur dengan tepat, tetapi hanya dapat diestimasi. Estimasi melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan andal. Sebagai contoh, estimasi mungkin diperlukan untuk yang pertama, piutang tak tertagih. Yang kedua, persediaan yang usang. Yang ketiga, nilai wajar aset atau liabilitas keuangan. Yang keempat, umur manfaat dari atau pola konsumsi ekspektasian dari manfaat ekonomik masa depan yang melekat pada aset terdepresiasi. Dan yang kelima, kewajiban garansi.
Poin selanjutnya, poin ke-33, penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam penyiapan laporan keuangan dan hal tersebut tidak mengurangi keandalan laporan keuangan. Poin ke-34, estimasi mungkin perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi atau akibat informasi baru atau tambahan pengalaman. Sesuai sifatnya, revisi estimasi tidak terkait dengan periode sebelumnya dan bukan koreksi suatu kesalahan. Poin ke-35, suatu perubahan dalam dasar pengukuran yang digunakan merupakan perubahan kebijakan akuntansi, bukan perubahan estimasi akuntansi. Ketika sulit untuk membedakan suatu perubahan kebijakan akuntansi dengan perubahan estimasi akuntansi, maka perubahan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Selanjutnya, poin ke-36, dampak perubahan estimasi akuntansi selain perubahan penerapan paragraf ke-37 diakuisisi secara prospektif dalam laba rugi pada yang pertama periode perubahan. Jika dampak perubahan hanya pada periode itu, atau yang kedua periode perubahan dan periode mendatang, jika perubahan berdampak pada keduanya. Poin ke-37, sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan. Selanjutnya, poin ke-38. Pengakuan secara prospektif dampak perubahan estimasi akuntansi berarti bahwa perubahan diterapkan untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sejak tanggal perubahan estimasi. Suatu perubahan estimasi akuntansi dapat berakibat hanya pada laba rugi periode berjalan saja atau laba rugi periode berjalan dan periode mendatang. Sebagai contoh, suatu perubahan estimasi akuntansi piutang tak tertagih berdampak hanya pada laba rugi periode berjalan, oleh karena itu diakui pada periode berjalan. Akan tetapi, suatu perubahan estimasi umur manfaat dari atau pola konsumsi ekspektasian manfaat ekonomik masa mendatang yang melekat pada suatu aset terdepresiasi berdampak pada beban depresiasi untuk periode berjalan dan setiap periode mendatang selama sisa umur manfaat. Dalam kedua kasus tersebut, dampak perubahan yang terkait dengan periode berjalan diakui sebagai penghasilan atau beban pada periode berjalan. Dampak pada periode mendatang diakui sebagai penghasilan atau beban pada periode mendatang, jika ada. Selanjutnya adalah pengungkapan. Poin ke-39. Entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali untuk pengungkapan dampak pada periode mendatang ketika tidak praktis untuk mengestimasi dampak tersebut. Poin ke-40. Jika jumlah dampak pada periode mendatang tidak diungkapkan karena estimasinya tidak praktis, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Selanjutnya adalah kesalahan. Poin ke-41. Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu entitas. Potensi kesalahan periode penjalan yang ditemukan pada periode tersebut dikoreksi sebelum laporan keuangan diselesaikan. Akan tetapi, kesalahan material kadangkala tidak ditemukan sampai periode selanjutnya, dan kesalahan periode sebelumnya dikoreksi pada informasi komparatif sajian pada laporan keuangan periode selanjutnya tersebut. Dapat dilihat pada paragraf 42 sampai 47. Nah, ini poin ke-42. Bergantung pada paragraf 43, entitas mengoreksi kesalahan material periode sebelumnya secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan dengan yang poin A, menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan di mana kesalahan terjadi. Atau poin B, jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode sajian paling awal sebelumnya.
Selanjutnya, kesalahan terkait keterbatasan penyajian kembali retrospektif. Poin ke-43. Kesalahan periode sebelumnya dikoreksi dengan menyajikan kembali secara retrospektif, kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif kesalahan. Poin ke-44. Jika tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode dari kesalahan pada informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sajian, maka entitas menyajikan kembali saldo pembuka aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal di saat penyajian kembali retrospektif adalah praktis, mungkin periode berjalan. Selanjutnya adalah kesalahan terkait keterbatasan penyajian kembali retrospektif. Poin ke-45. Jika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif pada awal periode berjalan dari kesalahan pada seluruh periode sebelumnya, maka entitas menyajikan kembali informasi komparatif untuk mengoreksi kesalahan secara prospektif dari tanggal praktis paling awal. Poin ke-46. Koreksi kesalahan periode sebelumnya tidak termasuk dalam laba rugi pada periode di mana kesalahan ditemukan. Setiap informasi sajian atas periode sebelumnya, termasuk ringkasan data keuangan historis, disajikan kembali sejauh mungkin ke belakang selama hal itu praktis. Poin ke-47. Jika tidak praktis untuk menentukan jumlah kesalahan, contohnya kesalahan penerapan kebijakan akuntansi untuk seluruh periode sebelumnya, maka entitas sesuai dengan paragraf 45 menyajikan kembali informasi komparatif secara prospektif sejak tanggal praktis paling awal. Hal ini mengabaikan porsi kumulatif penyajian kembali aset, liabilitas, dan ekuitas yang timbul sebelum tanggal itu. Paragraf 50 sampai ke 53 memberikan pedoman kapan menjadi tidak praktis untuk mengoreksi kesalahan dalam satu atau lebih periode sebelumnya. Poin ke-48. Koreksi kesalahan berbeda dengan perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi sesuai dengan sifatnya merupakan perkiraan yang perlu direvisi akibat tambahan informasi yang diketahui kemudian. Sebagai contoh, keuntungan atau kerugian yang diakui akibat hasil suatu kontingensi adalah bukan koreksi kesalahan. Poin ke-49. Dalam menerapkan paragraf 42, entitas mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, sifat dari kesalahan periode sebelumnya. Yang kedua, jumlah koreksi untuk setiap periode sajian sepanjang praktis. Yang poin pertama, untuk setiap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh. Dan yang kedua, laba per saham, dasar dan dilusian jika PSA K56 laba per saham diterapkan atas entitas. Selanjutnya poin C, jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal, dan poin D, jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis untuk suatu periode sebelumnya tertentu, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi. Laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian kita masuk ke dalam bagian ketidakpraktisan penerapan retrospektif dan penyajian kembali retrospektif. Pada bagian ke-50, dalam beberapa keadaan ada tidak praktis untuk menyesuaikan informasi kooperatif untuk satu atau lebih periode sebelumnya untuk mencapai daya banding dengan periode berjalan. Sebagai contoh, data belum diperoleh pada periode sebelumnya dengan suatu cara yang memungkinkan baik penerapan retrospektif suatu kebijakan baru, akuntansi baru, termasuk untuk tujuan di paragraf 51 sampai 53, penerapan retrospektif untuk periode sebelumnya, maupun penyajian kembali untuk mengkoreksi kesalahan periode sebelumnya dan tidak untuk mencipta ulang informasi tersebut. Lalu pada bagian yang ke-51, seringkali diperlukan membuat estimasi dalam menerapkan suatu kebijakan akuntansi untuk unsur laporan keuangan yang diakui atau disajikan atas transaksi, peristiwa, atau kondisi lain. Estimasi secara inherent bersifat subjektif, dan estimasi mungkin dikembangkan setelah periode pelaporan. Mengembangkan estimasi berpotensi lebih sulit ketika menerapkan kebijakan akuntansi atau penyajian kembali retrospektif untuk mengoreksi kesalahan periode sebelumnya, karena semakin panjangnya periode waktu yang lebih telah berlalu sejak terjadi transaksi, peristiwa, atau kondisi lain. Kemudian
Pada lanjutan pada bagian nomor 51, akan tetapi tujuan estimasi periode sebelumnya adalah sama dengan estimasi yang dilakukan pada periode tahun berjalan, yaitu agar estimasi dapat mencerminkan keadaan yang ada ketika terjadi transaksi, peristiwa, atau kondisi lain. Lalu pada bagian ke-52, oleh karena itu, penerapan retrospektif kebijakan akuntansi baru atau koreksi kesalahan periode sebelumnya mensyaratkan perbedaan informasi yang A. Menyediakan bukti keadaan yang ada pada tanggal terjadinya transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya. Dan yang B-nya tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan periode sebelumnya dari informasi lainnya. Lalu lanjutan dari bagian ke-52, untuk beberapa jenis estimasi, contohnya pengukuran nilai wajar, yang menggunakan input yang tidak dapat diobservasi yang signifikan, maka menjadi tidak praktis untuk membedakan jenis-jenis informasi ini. Ketika penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan, sehingga tidak mungkin untuk membedakan kedua jenis informasi ini, maka menjadi tidak praktis untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru atau koreksi kesalahan periode sebelumnya secara retrospektif. Lalu kita ke bagian 53, peninjauan ke belakang tidak digunakan ketika menerapkan kebijakan akuntansi baru atau koreksi jumlah pada periode sebelumnya. Entitas juga tidak membuat asumsi maksud manajemen yang terjadi di periode sebelumnya atau estimasi jumlah yang diakui, diukur, atau diungkapkan pada periode sebelumnya. Sebagai contoh, ketika entitas mengkoreksi kesalahan periode sebelumnya dalam perhitungan liabilitas atas cuti sakit terakumulasi pegawai, ini ada lanjutan nomor 53, sesuai dengan PSAK 24, imbalan kerja, maka entitas mengabaikan informasi musim influenza akut tidak normal selama periode mendatang yang informasinya tersedia setelah tanggal penyelesaian laporan keuangan periode sebelumnya. Fakta bahwa estimasi signifikan adalah sering disyaratkan ketika mengubah informasi komparatif sajian untuk periode sebelumnya, tidak mencegah penyesuaian atau koreksi yang andal atas informasi kooperatif. Kemudian pada bagian yang ke-54, entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Kemudian pada bagian 54E, PSAK 71 instrumen keuangan mengamandemen paragraf 53 serta menghapus paragraf 54A, 54B, dan 54D. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 71. Kemudian pada bagian 54F, amandemen terhadap referensi kerangka konseptual dalam SAK, mengamandemen paragraf 06 dan 11B. Entitas menerapkan amandemen tersebut untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. Penerapan dini diperkenankan jika pada saat yang sama entitas juga menerapkan seluruh amandemen yang dibuat oleh amandemen terhadap referensi terhadap kerangka konseptual dalam SAK. Entitas menerapkan amandemen pada paragraf 06 dan 11B secara retrospektif sesuai dengan pernyataan ini. Yaitu, namun jika entitas menentukan bahwa penerapan retrospektif tidak praktis atau akan melibatkan biaya atau upaya yang berlebihan, entitas menerapkan amandemen pada paragraf 06 dan 11B dengan merujuk pada paragraf 23/28 dari pernyataan ini. Jika penerapan retrospektif dari setiap amandemen dalam amandemen terhadap referensi kerangka konseptual dalam SAK akan melibatkan biaya atau upaya yang berlebihan. Entitas dalam menerapkan paragraf 23/28 dari pernyataan ini membaca setiap referensi kecuali dalam kalimat terakhir paragraf 27 hingga tidak praktis karena melibatkan biaya atau upaya yang berlebihan, dan setiap referensi praktis karena mungkin tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Dan pada bagian yang ke-54H, amandemen PSAK 1 dan PSAK 25 tentang definisi material mengamandemen PSAK 1 pada paragraf 07 dan PSAK 25 paragraf 05 dan menghapus PSAK 25 paragraf 06. Entitas menerapkan amandemen tersebut secara prospektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amandemen tersebut untuk periode lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan. Kemudian pada bagian ke-54A, entitas yang menerapkan penyesuaian paragraf 52 secara prospektif dan paragraf 05 secara retrospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada
atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Kemudian kita masuk ke bagian penarikan. Pada bagian ke-55, pernyataan ini menggantikan PSAK 25/1994, yaitu laba atau rugi bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi. Kemudian lanjut kepada bagian pedoman implementasi. Pada contoh 1, penyajian kembali retrospektif kesalahan. Pedoman implementasi ini melengkapi tetapi bukan bagian dari PSAK 25. Yaitu pada nomor 1.1, selama 2022, PT Beta menemukan beberapa produk yang telah dijual pada 2021 salah tercatat pada persediaan per 31 Desember 2021 sebesar 6.500. Dan pada nomor 1.2, catatan akuntansi PT Beta untuk 2022 menunjukkan penjualan Rp104.000, harga pokok penjualan Rp36.500, termasuk kesalahan Rp6.500 pada saldo awal persediaan, dan pajak penghasilan Rp5.250. Kemudian pada nomor 1.3, dalam 2021, maka PT Beta melaporkan penjualan sebesar Rp73.500 dengan beban pokok penjualan Rp53.500 dikurangi dengan laba sebelum pajak penghasilan menghasilkan Rp20.000 dan dikurangi lagi pajak penghasilan Rp6.000, maka labanya adalah Rp14.000. Lalu pada nomor 1.4, saldo laba awal 2021 adalah Rp20.000 dan saldo laba akhir adalah Rp34.000. Lalu pada nomor 1.5, tarif pajak sebesar 30% untuk 2022 dan 2021. Tidak ada penghasilan dan beban lainnya. Dan pada 1.6, PT Beta memiliki modal saham Rp5.000 dan tidak ada komponen ekuitas lainnya kecuali saldo laba. Saham perusahaan tidak diperdagangkan secara publik dan tidak mengungkapkan laba per saham. Maka bisa dilihat dari gambar ini laporan perubahan ekuitas dari PT Beta, yaitu saldo per 31 Desember, kita angkat saja 2020, modal saham Rp5.000 dengan saldo laba Rp20.000, maka totalnya Rp50.000. Lalu laba untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 disajikan kembali, modal sahamnya tidak ada, kemudian saldo labanya Rp9.450 dengan total Rp9.450 juga. Maka pada saldo per 31 Desember 2020, modal sahamnya sebesar Rp5.000, saldo labanya Rp29.450, dan totalnya Rp34.450. Lalu laba untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, modal sahamnya juga 0, lalu saldo labanya Rp16.800, maka totalnya Rp16.800. Kemudian pada saldo per 31 Desember 2022, modal sahamnya menjadi Rp5.000, saldo labanya Rp46.250 dengan total Rp51.250. Kemudian di sini juga disajikan dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari PT Beta. Ya, yang pertama pada 2022 penjualannya Rp104.000 dan 2021 penjualannya Rp73.500. Beban pokok penjualannya Rp80.000 pada 2022 dan 2021 Rp60.000. Masing-masing tahun tersebut penjualan diselisihkan dengan beban pokok penjualan menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan, yaitu pada 2022 sebesar Rp24.000 dan pada 2021 Rp13.500. Kemudian dikurangkan dengan pajak penghasilan pada 2022 sebesar Rp7.200 dan pada 2021 Rp4.050. Maka labanya pada 2022 Rp16.800 dan 2021 Rp9.450. Kemudian di sini dibilang disarikan dari catatan atas laporan keuangan. Nomor 1, beberapa produk yang telah terjual pada 2021 tercatat salah sebesar Rp6.500 per 31 Desember 2021 yang disajikan kembali untuk membetulkan kesalahan ini. Dampak dari penyajian kembali laporan keuangan tersebut diringkas yang berikut ini. Tidak ada dampak pada 2022. Nah, kemudian di sini bisa dilihat dari gambar dampaknya pada 2021, yaitu peningkatan dalam harga pokok penjualan, yaitu Rp6.500, kemudian ada penurunan beban pajak penghasilan sebesar Rp1.950.